Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Suci Rohimawati, NIM 2018-017-021, ingin mempresentasikan proposal skripsi yang berjudul Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity, dan Inventory Intensity terhadap penghindaran pajak dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi. Studi kasus pada perusahaan manufaktur yang ada di BEI atau Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai 2020. Di sini saya mengambil tema penelitian yaitu penghindaran pajak. Yang melatar belakangi pengambilan tema ini yaitu adanya fenomena yang ada pada salah satu perusahaan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia atau BEI, yaitu dugaan transfer bridging yang dilakukan PT Adaro Tbk guna melakukan penghindaran pajak di Indonesia, yaitu adanya pemindahan sejumlah laba yang didapatkan dari batubara yang ditambang di Indonesia ke jaringan perusahaan di luar negeri. Laporan Global Witness mengatakan bahwa jaringan perusahaan luar negeri tersebut sudah dilakukan sejak tahun 2009 sampai 2017. Adaro telah mengatur strategi supaya bisa membayar pajak lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia dengan melalui salah satu anak perusahaannya yang ada di Singapura. Namun, Direktur Utama PT Adaro Energi Tbk atau ADRO angkat bicara bahwa dugaan atas temuan tersebut hanya Dirjen Pajaklah yang dapat menentukan apakah Adaro melakukan penghindaran pajak. Terdapat kebaruan dalam proposal penelitian ini, yaitu adanya variabel moderasi, yaitu kepemilikan institusional yang dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, yaitu penghindaran pajak. Pengembangan hipotesis atau kerangka penelitian dapat dilihat. Untuk variabel independen, di sini menggunakan profitabilitas, capital intensity, dan inventory intensity. Sedangkan untuk variabel dependen, yaitu menggunakan penghindaran pajak, serta variabel moderasi, yaitu kepemilikan institusional. Untuk hipotesis yang pertama, yaitu profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Profitabilitas menggambarkan adanya perolehan laba bagi suatu perusahaan yang dapat diukur dengan rasio. Apabila laba perusahaan yang diperoleh semakin tinggi, maka akan berpengaruh pada ETR sebagai proksi yang digunakan. Dengan semakin tinggi profitabilitas membuat ETR perusahaan menjadi semakin rendah, sehingga akan berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Untuk hipotesis yang kedua, yaitu capital intensity berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Investasi ini dilakukan oleh perusahaan terhadap aset tetap. Aset tetap yang dimiliki perusahaan semakin tinggi, maka akan menjadikan sebagai beban perusahaan yang mana dapat dijadikan sebagai pengurangan pajak. Hal ini terjadi karena aset tetap memiliki beban depresiasi atau disebut dengan beban penyusutan, sehingga capital intensity akan berpengaruh pada penghindaran pajak dengan adanya beban depresiasi pada aset tetap perusahaan. Yang berikut untuk hipotesis yang ketiga, yaitu inventory intensity berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, yang menggambarkan atas besarnya persediaan yang diinvestasikan dalam perusahaan. Persediaan diperoleh dari investasi perusahaan. Apabila persediaan terdapat pengeluaran atas biaya persediaan, maka harus diakui sebagai biaya yang terjadi pada periode tersebut. Jika inventory intensity mengalami peningkatan, maka tidak dapat mempengaruhi tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Untuk hipotesis yang berikutnya, yaitu kepemilikan institusional memoderasi pengaruh positif profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Apabila perusahaan mempunyai profitabilitas yang semakin tinggi, maka akan mengakibatkan ETR sebagai proksi yang digunakan akan menjadi rendah, sehingga akan berpengaruh terhadap adanya tindakan penghindaran pajak oleh perusahaan. Jika laba yang diperoleh akan semakin besar, maka akan memperkuat hubungan positif profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Hipotesis yang kelima, yaitu kepemilikan institusional memoderasi pengaruh positif capital intensity terhadap penghindaran pajak. Perusahaan dengan aset tetap yang dimiliki semakin tinggi, maka akan menimbulkan beban bagi perusahaan, yang mana akan menurunkan laba perusahaan dalam pengurangan pengenaan pajak. Dalam hal ini tentunya akan bertentangan dengan kepemilikan institusional sebagai investor yang menginginkan pengembalian yang sebesar-besarnya atas investasi terhadap perusahaan, sehingga kepemilikan institusional akan memperlemah pengaruh positif capital intensity terhadap penghindaran pajak.
Hipotesis yang keenam yaitu kepemilikan institusional memoderasi pengaruh negatif inventory intensity terhadap penghindaran pajak. Semakin besar total persediaan, maka akan semakin tinggi juga harga pokok persediaan. Dengan adanya kenaikan harga pokok persediaan akan menimbulkan laba yang berkurang. Hal ini akan bertentangan dengan kepemilikan institusional karena pengembalian atas investasinya pada perusahaan juga akan turun. Asumsinya, kepemilikan institusional akan memperlemah pengaruh negatif inventory intensity terhadap penghindaran pajak. Yang berikutnya terdapat metodologi penelitian. Populasi yang digunakan yaitu perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia atau BEI tahun 2016 sampai 2020. Untuk sampelnya menggunakan metode non-probability sampling dengan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria tertentu, yaitu yang pertama, perusahaan manufaktur yang sudah go public dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2016 sampai 2020. Yang kedua, perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan tahunan dan telah diaudit selama periode penelitian berlangsung dan dapat diakses melalui situs resmi www.idx.co.id. Yang ketiga, perusahaan yang tidak mengalami kerugian selama periode penelitian tahun 2016 sampai 2020. Yang keempat, perusahaan memiliki kelengkapan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Untuk analisa data dengan menggunakan pengujian statistik deskriptif, analisis regresi linier berganda, uji asumsi klasik. Analisis data dilakukan untuk mengolah data yang telah diperoleh dari pengumpulan data yang akan menghasilkan suatu analisis yang dapat menggambarkan suatu keputusan. Data yang diperoleh tidak dapat digunakan langsung, melainkan harus diolah terlebih dahulu. Untuk analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji atas hipotesis-hipotesis. Apakah hipotesis tersebut diterima atau sebaliknya, yaitu adanya penolakan atas hipotesis tersebut. Di dalam analisis regresi linier berganda terdapat uji F, uji T, uji koefisien determinan yang mengasumsikan jika nilai R pangkat 2 sama dengan 0, maka tidak ada persentase pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika R pangkat 2 sama dengan 1, maka terdapat persentase yang memberikan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Yang berikutnya untuk uji asumsi klasik, untuk mengetahui atas kelayakan model dan data yang diolah dapat mewakili populasi secara keseluruhan atau tidak, sehingga dilakukan uji asumsi klasik terhadap data yang telah diperoleh. Di dalam uji asumsi klasik terdapat beberapa pengujian, yaitu uji normalitas. Dilakukan pengujian atas data guna untuk mengetahui apakah sampel yang digunakan berdistribusi normal atau tidak. Untuk pengambilan keputusan berdasarkan probabilitas, yaitu probabilitas yang kurang dari 0,05 berdistribusi normal, dan begitu juga dengan sebaliknya. Yang kedua, uji multikolinearitas. Apabila nilai VIF lebih dari 10, maka data yang diuji tersebut memiliki multikolinearitas. Begitupun sebaliknya apabila nilai VIF di bawah 10. Yang ketiga, uji autokorelasi. Untuk menguji model regresi linier berganda, adanya korelasi pengganggu. Yang keempat, uji heteroskedastisitas. Untuk menguji apabila terdapat ketidaksamaan residual penelitian ke penelitian lainnya dengan mengkorelasikan variabel independen terhadap nilai absolut. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.